Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Saputra dari kelas 641B07 Prodi Manajemen Bisnis di mata pelajaran Bank dan Lembaga Keuangan pertemuan ke-13 yang berjudul Dana Pensiun dan Pegadaian. Untuk kali ini saya mendapatkan tugas untuk menjawab 5 soal esai dengan video, dan kita ke pembahasan soalnya. Soal yang pertama ialah dana pensiun merupakan perusahaan yang memungut dana dari karyawan suatu perusahaan dan memberikan pendapatan kepada peserta pensiun. Sebutkan program-program yang ada di perusahaan tersebut, jelaskan dan berikan contohnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu dana pensiun. Dana pensiun adalah sekumpulan dana yang diperoleh dari iuran tetap seorang ditambah penyisian penghasilan perusahaan dan memiliki hak mendapatkan bagian keuntungan itu setelah pensiun. Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, pengertian dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program dengan janji manfaat pensiun. Sehingga dari kedua pengertian di atas, dana ini artinya dikumpulkan oleh lembaga tertentu dengan menggunakan iuran pekerja untuk diberikan kembali kepada pekerja pada saat masa pensiun. Program-program dana pensiun diantaranya yang pertama ada program pensiun iuran pasti atau PPIP, ialah program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan seluruh iuran beserta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing sebagai manfaat pensiun. Yang kedua ada program manfaat pensiun pasti atau PPMP. Defined Benefit Plans adalah program yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun atau program pensiun lain yang bukan merupakan program pensiun iuran pasti. Dan yang ketiga ada program pensiun berdasarkan keuntungan atau PPBK, adalah program pensiun iuran pasti yang iurannya dari pemberi kerja berdasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja. Selanjutnya soal nomor 2, dari mana saja sumber iuran pensiun dan sebutkan cara perhitungan batas iuran maksimum menurut Keputusan Menteri Keuangan RI nomor 230/KMK.017.1993. Jawabannya yang pertama, iuran pensiun berasal dari iuran peserta saja yang berasal dari potongan gaji karyawan setiap bulan atau DPLK. Yang kedua ada dari iuran pemberi kerja saja, berasal dari sumbangan dari pemberi kerja selaku majikan dari karyawan, DPPK dan DPLK. Yang ketiga ada dari iuran pemberi kerja dan peserta, DPPK dan DPLK. Keputusan Kementerian Keuangan RI nomor 230/KMK.017/1993 mengatur batas iuran maksimum iuran peserta sama dengan 7,5% dikali gaji dasar pensiun. Iuran pemberi kerja sama dengan 12,5% dikali dasar gaji pensiun. Jumlah iuran 20% dikali gaji dasar pensiun. Dan soal nomor 3, jelaskan apa asas-asas pengelolaan dana pensiun tersebut. Uraikan. Yang pertama ada asas pokok dana pensiun. Pada penjelasan atas Undang-Undang Nomor 11 1992 tentang dana pensiun disebutkan 5 asas pokok penyelenggaraan program pensiun. Yang pertama ada asas keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya. Yang kedua ada asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan. Dan yang ketiga ada asas pembinaan dan pengawasan. Nomor 4 ada asas penundaan manfaat, dan yang terakhir ada asas kebebasan untuk membentuk dan tidak membentuk dana pensiun. Jadi sebagai karyawan kita mempunyai pilihan untuk membuat atau tidak membuat dana pensiun tersebut. Dan selanjutnya ada asas pengelolaan yang di dalamnya ada kebersamaan, keadilan, dan kesederhanaan. Lanjut ke nomor 4. Perusahaan gadai adalah kegiatan menjamin barang-barang berharga tertentu kepada pihak tertentu dan kemudian ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. Sebutkan ciri-ciri lembaga gadai tersebut dan jenis barang apa saja yang dapat diterima sebagai jaminan. Pertama, dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa usaha gadai memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, adanya terdapat barang-barang yang digadaikan, barang-barang berharga. Yang kedua, adanya nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan. Yang nomor 3, ada barang yang digadaikan dapat ditebus kembali. Pegadaian dalam memberikan jumlah pinjaman tergantung dari berapa besar nilai barang yang dijaminkan. Barang yang dijaminkan tersebut akan ditaksir nilainya sehingga dapat diketahui berapa nilai taksiran barang yang digadaikan.
Besarnya jaminan diperoleh dari 80 hingga 90% taksiran. Semakin besar taksiran, maka semakin besar pula pinjaman yang akan diperoleh. Jenis barang berharga yang dapat diterima dan dapat dijadikan jaminan oleh pegadaian diantaranya barang-barang atau benda-benda perhiasan. Kemudian ada barang-barang berupa kendaraan, berupa elektronik, mesin-mesin, dan yang terakhir ada barang-barang keperluan rumah tangga seperti barang tekstil berupa kain, pakaian atau permadani, dan barang-barang pecah belah. Ke soal yang terakhir, ada sebutkan macam-macam investasi dana pensiun. Macam-macam investasi dana pensiun diantaranya ada yang nomor 1 ada deposito berjangka dan sertifikat deposito pada bank maksimal 100%. Yang nomor 2 ada saham, obligasi, dan surat berharga lain yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia kecuali opsi waran maksimal 100%. Dan yang ketiga ada surat berharga pasar uang SPBU yang diterbitkan badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia maksimal 100%. Dan yang keempat, penempatan langsung pada saham atau surat pengakuan hutang berjangka waktu lebih dari 1 tahun yang diterbitkan oleh badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia maksimal 20%. Dan yang terakhir ada tanah dan bangunan dengan maksimal 15%. Sekian pembahasan dari saya rasa cukup. Jika ada yang kurang mohon ditambahkan. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.